Wakil Gubernur Sumbar Audi Joinaldi mengatakan progres pembebasan lahan tol trase Padang Cicicin hampir 90%. Hal tersebut disampaikan usai rapat percepatan ganti rugi lahan tol di kantor Gubernur Sumbar Selasa 22 November 2022 kemarin. Audi Joinaldi melanjutkan beberapa permasalahan terkait pembebasan lahan tol mulai terurai. Saya rasa wali korong wali nagari turun semua. Yang terkait administrasi harus selesai tahun ini, biar yang nanti trase kedua Cicicin Bukit Tinggi kita lanjutkan lagi, ujarnya. Terkait trase kedua Cicicin Bukit Tinggi, Audi berharap mendapatkan alokasi dana dari pusat lagi. Kalau Padang Cicicin ini sudah sampai di ujung, tidak ada masalah lagi, insya Allah, ujarnya. Diketahui progres yang sudah tercapai dengan total bidang penetapan lokasi Penlok 1, Penlok 2, fasilitas sosial, Fasos, fasilitas umum, Fasum, dengan jumlah 1.605 bidang tanah. Sementara yang sudah bebas sebanyak 1.423 bidang dan menyisakan sebanyak 182 bidang yang belum bebas dengan total persentase yang sudah bebas 88,67% dengan total panjang 32,40 km. Dari total 182 bidang yang belum bebas, 148 bidang ada di Nagari Kapalohi Lalang, Nagari Cicicin 17 bidang, dan Nagari Parit Melintang 6 bidang. Kemudian di Nagari Lubuk Alung 1 bidang, Nagari Balahilir 1 bidang, Nagari Sungai Bulu Utara 3 bidang, Nagari Buayan 4 bidang, Nagari Sungai Bulu Selatan 1 bidang, dan Nagari Sungai Bulu Barat 3 bidang. Staf ahli Gubernur Bidang Ekonomi dan Keuangan Safrizal Ucok mengatakan terdapat beberapa masalah yang terjadi untuk proses pembebasan lahan tersebut. Selanjutnya ada mafia tanah yang bermunculan setelah keluarnya penilaian oleh appraisal atau pada saat musyawarah bentuk ganti rugi kerugian di kantor Bupati Padang Pariaman. Banyak pihak yang menyanggah atau menggugat tetapi tidak mempunyai dasar kepemilikan tanah, pemilik yang tidak berhak. Kemudian terdapat berita simpang siur yang disebarkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab terkait proses tol mengenai harga pergantian tanah yang tidak layak sehingga membuat keresahan di masyarakat. Terakhir terdapat permasalahan pengadaan tanah BWSV Sumatera yang terkena trase jalan tol sehingga diperlukan waktu untuk pengurusan administrasi karena penlok BWS sudah habis namun tanah belum diganti rugi.